Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Aini dengan NIM A1124021 dari kelas A. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah mengenai perkembangan 5 kurikulum yang digunakan di Indonesia. Yang pertama, Kurikulum 1994 Split Subject Kurikulum. Kurikulum 1994 merupakan kurikulum hasil penyempurnaan dari kurikulum 1975 dan 1984. Pada kurikulum ini, sistem pembelajaran menggunakan caturwulan, yaitu 1 tahun dibagi menjadi 3 bagian. Tujuannya agar penyampaian materi lebih merata dan peserta didik memiliki kesempatan belajar yang sama. Ciri utama kurikulum ini adalah mata pelajaran yang banyak dan berdiri sendiri, sehingga disebut split subject kurikulum. Namun, karena jumlah mata pelajaran yang padat, kurikulum ini dinilai terlalu berat, menyebabkan proses belajar kurang efektif. Fokusnya lebih pada penyelesaian tugas dan latihan soal, bukan pada pengembangan karakter atau kreativitas. Yang kedua, kurikulum berbasis kompetensi KBK 2004. Kurikulum ini muncul sebagai respon terhadap perubahan sistem pemerintahan yang mulai menerapkan desentralisasi. KBK menekankan pada pencapaian kompetensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran tidak lagi hanya berpusat pada guru, melainkan lebih berpusat pada peserta didik. Peserta didik diharapkan aktif, mampu memecahkan masalah, serta menunjukkan hasil belajar melalui praktik dan kebiasaan berpikir. Penilaian juga tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi memperhatikan proses belajar dan kemampuan peserta didik selama pembelajaran berlangsung. Yang ketiga, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP 2006. Kurikulum KTSP menggantikan KBK dan memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri. Sekolah dapat menyesuaikan pembelajaran dengan kondisi daerah, kebutuhan peserta didik, dan potensi lingkungan sekitar. KTSP berlandasan 8 standar nasional pendidikan, mulai dari standar isi, standar kompetensi lulusan, hingga standar penilaian pendidikan. Kurikulum ini juga memasukkan muatan lokal dan pengembangan diri agar pembelajaran tidak hanya akademis, tetapi juga membentuk karakter peserta didik. KTSP menjadi bentuk nyata penerapan desentralisasi dalam dunia pendidikan karena pemerintah, daerah, dan sekolah terlibat langsung dalam penyusunan dan pengelolaan kurikulum. Yang keempat, Kurikulum 2013 atau K13. Kurikulum 2013 dikembangkan untuk menyesuaikan pendidikan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan zaman. Kurikulum ini sangat menekankan pada pendidikan karakter serta mendorong peserta didik agar lebih kreatif, inovatif, produktif, dan memiliki akhlak yang baik. Pembelajaran dilakukan dengan pendekatan saintifik, yaitu peserta didik diarahkan untuk mengamati, menanya, mencoba, menalar, hingga mengomunikasikan hasil belajar. Guru berperan sebagai fasilitator yang memandu siswa menemukan pengetahuan, bukan hanya menyampaikan materi. Kurikulum ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, serta bertanggung jawab dalam proses belajar. Dan yang kelima, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka merupakan kurikulum terbaru yang memberi kelulusan lebih besar kepada guru dan sekolah. Dalam kurikulum ini, pembelajaran bersifat lebih fleksibel dan variatif, serta menyesuaikan minat,
kebutuhan dan kecepatan belajar peserta didik. Guru dapat memilih modul ajar yang paling sesuai dan tidak hanya terpaku pada satu sumber belajar. Kurikulum Merdeka mengutamakan pembelajaran yang mendalam, bukan sekedar banyak materi. Salah satu program utamanya adalah Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila P5 yang bertujuan membentuk peserta didik yang kritis, berkarakter, kreatif, serta memiliki kepedulian sosial. Untuk madrasah, program ini disebut Profil Pelajar Rahmatan Lil Alamin P5RA. Kurikulum ini dianggap lebih maju karena menyeimbangkan pembelajaran akademik dan mengembangkan karakter sesuai perkembangan zaman. Itulah penjelasan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga video ini membantu dalam memahami materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.